Kami percaya firman akan mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apakah suara saya jelas terdengar? Oke, terbaca ya Bapak Ibu Saudara. Ideologi yang benar bagi pengikut Yesus Kristus. Saudara, ketika mendengar kata ideologi, apa yang saudara pikirkan? Pancasila, Mas hidup. Ya, itu ideologi bangsa kita. Saudara, ketika mendengar kata ideologi, yang terbesit dalam pikiran kita, oh, ada yang namanya ideologi komunis, ada liberalisme, ada kapitalisme, dan seterusnya. Kita tidak sedang membahas itu ya Bapak Ibu ya. Ideologi bangsa kita, ideologi Pancasila. Tapi kita mau membahas lebih detail. Ideologi itu saudara, sebetulnya terdiri dari dua kata. Yang pertama namanya eidos, kata gampangnya ide atau gagasan. Yang kedua logos, bisa ilmu. Dalam hal ini kita membahas logos, yang kita maksud adalah firman. Jadi bagaimana orang Kristen itu saudara mempunyai gagasan terhadap Alkitab yang dibaca. Setiap orang punya gagasannya bisa berbeda-beda, tetapi pasti ada benang merahnya saudara ya. Ideologi, ide dan logos firman sama-sama membaca satu ayat firman, tapi yang di kepala saya, yang di kepala Bapak Ibu beda. Boleh nggak beda? Boleh, memang Tuhan berbicaranya mungkin berbeda, tetapi ada benang merahnya. Itu yang kita mau bahas. Ya saudara ya, jadi nggak bisa khotbah harus sama, ya nggak bisa. Tetapi benang merahnya dari Alkitab itu yang saya mau sampaikan saudara. Ya. Saudara lihat, ada dua orang, mungkin dari kejauhan yang dilihat sama, tapi di pikiran yang seorang mikirnya itu kuda, yang satu gajah. Karena di semak-semak rumputnya goyang, oh itu kayaknya gajah, oh kayaknya kuda. Itulah namanya ide atau gagasan, setiap orang beda-beda. Kalau Bapak Ibu semua, sekarang saya kasih uang misalnya. Saya kasih ke Ibu Leni, Bu ini ada uang 3 juta. Pak Muhani ini ada uang 3 juta. Orang tua saya, Pak Sundoyo, ini ada uang 3 juta. Tapi uang ini bukan untuk Bapak. Ini untuk bangun gereja. Coba gereja ini bagian depannya ini coba diperbaiki dengan 3 juta itu. Kira-kira hasilnya sama nggak? Pak Muhani pergi ke kantor, ke toko bangunan beli cat warna pink misalnya, hitam atau jangan hitam ya, coklat. Bu Leni pink. Atau Pak Sundoyo, oh, ganti AC aja dulu satu misalnya. Tetapi ternyata benang merahnya harusnya di sini. Duh, ini kan bocor. Ini dulu harusnya. Itu maksud saya. Jadi dalam memahami firman, coba kita tarik dulu benang merahnya. Persoalan nanti Roh Kudus berbicara apa, tergantung bagaimana kondisi kita. Ada yang pergumulannya A, B, C, dan seterusnya. Tapi benang merahnya kita harus dapatkan. Nah, sebelum lanjut ke situ, saudara, saya mau menjelaskan tentang kasih dulu. Ya, bisa mungkin saudara di sini sudah memahami, bisa juga belum, kita akan bahas dulu. Nah, jenis-jenis kasih yang ada di dalam Alkitab. Untuk memandu kita mengetahui ini, kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37. Saya lebih senang kalau Bapak Ibu Saudara buka handphone lalu catat hal-hal penting yang saya bisa sampaikan supaya diingat. Dan saya juga minta izin untuk rekam karena saya sedang mengumpulkan pelayanan saya taruh di satu YouTube supaya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu bebas buka handphone ya. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 37, saya rindu kita baca bergantian. Saya ayat yang genap, saudara sekalian yang ganjil. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Oke, silakan kita jawab. Jadi Yesus datang membawa damai atau pedang, saudara? Membawa apa, saudara? Damai. Kita buka lagi, saudara, ayatnya 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa. Aku datang bukan membawa, melainkan. Jadi Yesus datang membawa. Puji Tuhan, berarti kita masih fresh. Ya, ayatnya bilang begitu. Jadi ya sudah, Yesus datang bawa pedang. Nah, saudara, sebelum lanjut supaya kita tidak bingung, Tuhan Yesus pernah berkata, kepada orang banyak tidak satu pun dijelaskan tanpa perumpamaan. Tetapi kepada Yesus, kepada muridnya, semua dijelaskan dengan tanpa perumpamaan. Jadi ini kepada orang banyak. Jadi pedang yang dimaksud ini adalah perumpamaan, dan kita akan bahas ya, saudara ya. Nah, jenis-jenis kasih itu, saudara, yang pertama ada yang namanya eros. Ya, guru komisi anak pasti paham nih 4 jenis ini. Eros itu apa, saudara? Kalau ada laki-laki tertarik sama perempuan, gitu juga sebaliknya, itu namanya cinta eros, kasih eros. Kasih yang kedua namanya kasih storge, itu kasih antara orang tua sama anak, adik sama kakak, kasih kekeluargaan. Kasih yang ketiga namanya filia. Filia itu kasih persahabatan, tidak ada hubungan darah tetapi bersahabat. Kasih yang ketiga namanya kasih agape. Kasih agape ini kasih yang tidak ada syarat. Kalau yang 3 di atas tadi ada syaratnya. Kasih agape ini kasih Allah kepada manusia. Tapi saya mau tanya, saudara, menurut saudara bisa nggak kita agape kepada Allah? Apakah hanya Allah yang kepada kita? Bisa enggak, saudara? Masih ragu? Kita lewati pertanyaannya. Ini gambarnya ya, saudara ya. Ada storge, eros, filia, agape. Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Kata kasih di situ, saudara, itu berasal dari kata agapau. Agapelah Tuhan Allahmu. Jadi pertanyaan yang tadi, bisa enggak manusia agape kepada Allah? Bisa. Nah, saudara, saya rindu kita coba belajar melihat kata dasar dengan jelas. Saudara bisa gunakan handphone saudara ya. Saudara masuk misalnya seperti tadi, Matius. Saudara ketik aja di Google, Matius 22 ayat 37. Saudara tambahkan sabda paralel. Ini cara yang termudah ya untuk saudara mengetahui. Nah, seperti ini nanti. Ya, ketik Matius 22 ayat 37, tambahkan sabda paralel. Nanti dari situ saudara pilih yang sabda paralel ini, pilih yang bawah. Nah, jawab Yesus kepadanya, kasihilah, di situ angkanya 225, saudara. Itu adalah agapau. Agapelah Tuhan Allahmu. Berarti manusia yang sudah terima agape Yesus harus agape kepada Allah. Cinta filia, cinta eros, cinta storge, ini dikenal oleh dunia, sudah ada di hormon kita masing-masing. Laki-laki ngeliat cewek suka, bapak mengasihi anak, itu sudah ada di hormon kita. Tidak perlu belajar firman Tuhan, semua orang di dunia ini punya 3 cinta itu. Tetapi Tuhan tekankan, agapelah kepada Tuhan Allahmu. Jadi bukan hanya Allah yang agape kepada manusia, ini kita harus tekankan. Lalu kita ke ayat 39 ya. Dan hukum yang kedua yang sama itu ialah agapelah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari sini saudara mulai memahami nih, nanti terbaca maksud firman Tuhan tadi. Nah, bentar. Jadi Tuhan Yesus pada Matius 10 ayat 20 ayat 34 tadi datang bukan untuk membawa damai melainkan membawa pedang. Kita bisa lihat saudara,
bahwa dia datang untuk memisahkan apa, saudara? Memisahkan orang dari ayahnya. Kalau yang dipisahkan orang dari ayahnya itu berarti apa, saudara? Storge-nya dipisahkan. Maksud enggak, saudaraku? Jadi Yesus datang dari surga. Kamu punya orang tua. Dulu kamu mengasihi orang tua kamu dengan storge. Aku pisahkan pakai pedangku. Ganti sama agape. Sampai sini mengerti, saudara, maksudnya? Ya. Jadi seorang yang sudah betul-betul jadi murid Yesus, dia punya orang tua, biarpun orang tuanya bersalah bagaimanapun, dia tetap mengampuni. Kenapa? Karena bukan dari storge. Kalau storge bisa berpisah, sahabat bisa berpisah, eros apalagi. Tapi kalau agape tidak bisa berpisah. Nah, sebetulnya itu, saudara, intinya. Jadi Yesus berkata, aku membawa pedang. Ini ya, ayat 35, saudara. Sebab aku datang apa? Memisahkan orang dari ayahnya. Luar biasa loh. Kita mungkin selama ini belum menyadari loh. Lanjut ya. Memisahkan anak perempuan dari ibunya, coba. Kasih storge loh. Ibu-ibu, bapak-bapak sayang nggak sama anak? Yang membedakan orang di luar Kristus sayang dengan anaknya, dengan ibu bapak sayang dengan anak ibu apa, coba? Yang di luar itu sayang sama anaknya, jangan dibilang nggak sayang. Tapi kita kan sayang. Apa bedanya kalau begitu? Maka kita harus agape kepada anak, kepada orang tua, kepada kakak adik kita. Apapun yang adik saya lakukan, saya tetap mengasihi. Ketika saya tahu agape, bukan karena dia nurut sama saya, bukan. Jadi ganti ya cinta saudara ya dengan cinta agape. Kita lanjut, saudara, karena kita harus kembali ke ideologi yang tadi. Ini untuk pengantar saja. Ayat 36, dan musuh orang ialah seisi. Pak Muhani musuhnya Ibu Ren. Musuhan, firman Tuhan yang bilang kok. Musuhnya seisi rumahnya. Tapi ingat, Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Itu agape itu, saudara. Kalau yang 3 cinta tadi itu kasihilah sesamamu. Tapi yang Yesus ajarkan kasihilah musuhmu, artinya saya, istri saya, biarpun istri saya bersalah seperti apapun, saya tetap mengasihi. Itu artinya agape. Saudara dan saya dipanggil itu percaya Yesus itu percaya pada kasih agape itu loh, saudara. Ya, kita dan lanjut lagi ya. Musuh orang ialah seisi rumahnya. Itu rumah kita di rumah. Kalau rumah saudara di GKI Karyatani, siapa musuh hamba Tuhannya? Ya ketua majelisnya, ya bendaharanya, ya sekretarisnya. Musuh yang main musik siapa? Ya WL-nya. Kalau WL-nya nggak pas masuknya, jangan cemberut. Harus diampuni, misalnya loh ya. Kalau tadi bagus, puji Tuhan. Musuh saudara di gereja ini, rumah saudara, saudara bermusuhan. Tetapi ingat pesan Tuhan, kasihilah musuhmu. Itu loh yang membedakan iman Kristen. Ini udah mulai dapat benang merahnya. Tapi kita akan kembali ke yang tadi ya. Jadi terjawab ya, Yesus datang bawa apa? Bawa pedang, tapi pedangnya untuk memisahkan kasih yang tidak agape tadi. Nah, masih ada satu ayat ya, ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini saudara. Saudara punya orang tua, punya bapak, punya ibu, mengasihinya dengan storge. Terus Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi lebih daripadaku, kamu mengasihi orang tua storge, terus kamu mengasihi Yesus segini, kamu nggak layak. Tapi kalau kamu mengasihi orang tuamu agape, kamu mengasihi Yesus juga agape, sama, kamu layak. Itu maksudnya. Jadi bukan saudara yang harus membenci orang tua, bukan. Ya, kan perintahnya jelas. Yang ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang 39, hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Nah, orang tua kita kan manusia, sama-sama agape. Nah, saudara, kita kembali ke ini ya, ke slide yang ideologi tadi, saudara. Itu pengantar, saudara.
Saudara mau belajar agape? Amin. Kita kembali pada ideologi kekristenan yang benar. Oke. Tadi sampai di sini ya. Oke. Memahami firman Tuhan pasti berbeda setiap orang. Tetapi pasti ada benang merahnya pasti. Saudara pasti tidak asing dengan yang namanya teologi, betul? Teologi itu berasal dari kata theos, artinya Allah, logos, ilmu yang mempelajari tentang Allah. Ada yang namanya farmakologi, ilmu yang mempelajari tentang obat. Ada sosiologi, ilmu mempelajari tentang sosial. Ada fisiologi, ilmu yang mempelajari organ-organ tubuh. Apalagi saudara? Macam-macam ilmu. Ada lagi ilmu misalnya biologi, ya. Biologi itu ilmu tentang makhluk hidup. Semua logi-logi itu, kecuali teologi, itu masih mungkin kita belajar dengan baik. Karena apa? Karena sama-sama ciptaan. Kita belajar biologi, melajari hewan. Hewan ciptaan, saya ciptaan. Farmakologi, obat, sama. Obat diciptakan kita. Tapi yang namanya teologi, kok bisa kita ciptaan mempelajari theos, Allah, Sang Pencipta? Apa bisa? Bisa sejauh mana Dia ingin kita mengerti. Ya kan saudara? Maka teologi nggak boleh diperdebatkan, kecuali menyalahi isi firman. Itu maksudnya. Jadi teologi, dari katanya saja sudah begitu luar biasa. Theos, Allah, logos, ilmu mempelajari tentang Allah. Nah, untuk mengerti supaya apa sih sebetulnya yang Mas Ido maksud, Bapak Ido maksud tentang ideologi seorang Kristen itu apa, saudara? Kita mulai, saudara, dari alasan kenapa Yesus datang. Yesus datang ke dunia, saudara, alasannya apa, saudara? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, yang besar apanya, saudara? Kasihnya ini kira-kira agape, philia, eros, apa storge? Kira-kira di Alkitab saudara, semua kata kasih itu memang tulisannya agape, atau ada yang philia juga? Ada kan? Jadi jangan saudara berpikir semua kasih memang diterjemahkan agape. Enggak. Tapi untuk Yohanes 3 ayat 16 ini, itu adalah karena begitu besar agape Allah akan dunia ini. Jadi garis bawahi satu, Allah datang ke dunia karena agape. Lalu Yohanes 4 ayat 24. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Allah adalah roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah adalah roh. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Yang menarik saudara, ketika kita membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ayat 18-nya berkata begini saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Anak tunggal Bapa, Dialah yang menyatakannya. Mungkin saudara pernah membaca itu, saya mau jelaskan dengan yang lebih sederhana seperti ini saudara. Yohanes 4 ayat 24 berkata Allah adalah roh. Saudara boleh buka ya, Yohanes 4 ayat 24. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata Allah adalah, L-nya kebanyakan. Allah adalah apa saudara? Kasih. Lalu Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Artinya tidak seorang pun pernah melihat kasih. Tetapi Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Dialah yang menyatakan kasih itu dengan cara mati di salib. Saudara mengerti tidak maksud ayat ini? Dulu orang buta yang namanya kasih agape itu seperti apa? Sebelum Yesus disalib. Setelah Yesus disalib, baru orang melihat Allah, baru orang melihat kasih. Oh, yang namanya kasih itu mati untuk orang yang bersalah kepadanya, itu toh yang namanya kasih.
Saudara dan saya tuh dituntut hidup seperti ini loh saudara. Agapelah kepada sesamamu manusia, kepada Allah juga. Ketika Tuhan Yesus disalib, ya, Tuhan Yesus disalib nih, di kayu salib. Lalu dari atas dia memandang ada orang tuanya, ada murid-muridnya, ada orang yang menyalibkan dia. Pertanyaan saya, kasihnya Tuhan Yesus kepada orang yang menyalibkannya dan kasihnya Tuhan Yesus kepada ibunya sama apa beda? Wah, luar biasa. Berarti ini ya, menyambung dengan apa yang saya sampaikan ya. Sama kasihnya. Yesus mengasihi ibunya dengan agapenya, mengasihi orang yang menyalibkannya dengan agapenya. Saudara juga sama. Tuhan kasih pesan, kamu kasih Tuhan Allahmu dengan agape, kasih sesama manusia juga musuh-musuhmu dengan agape. Luar biasa. Maka saudara, ketika Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang agape kepada Allah. Bagaimana cara kita agape kepada Allah? Kita punya apa sih, Pak Ido, yang bisa kita berikan kepada Allah kok kita bisa agape kepada Allah? Tuhan berkata, yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, itu untuk aku. Jadi kalau saudara mau mengasihi Yesus, kasihilah orang yang paling hina. Siapa yang paling hina dalam hati saudara? Orang yang paling hina dalam hati saudara siapa sih? Ya musuh saudara. Maksud nggak saudara? Jadi saya mau mengasihi orang yang paling hina, karena firman Tuhan bilang, yang kamu lakukan kepada yang paling hina itu, itulah untuk aku. Wah, yang paling hina buat saya itu musuh saya. Ya saudara harus mengasihi musuh saudara. Dari situlah saudara sebenarnya mengasihi Yesus. Jadi orang Kristen itu kasihnya seperti itu saudara. Barulah segala sesuatu itu Tuhan rancangkan mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi orang yang agape kepada Allah. Bagaimana agape kepada Allah? Dengan mengasihi orang yang paling hina dalam hidupnya, baik orang yang tidak terpandang ataupun orang hina yang menyakiti saudara. Nanti pulang dari sini saudara cek siapa sebetulnya menurut saya yang paling hina ini di kampung ini, siapa yang paling hina. Saya datang ke sana, saya ajak ngobrol, saya salaman, kalau perlu saya bawa kue ke sana. Iya saudara. Jadi firman Tuhan tuh hidup, dihidupi, saudara hidupi itu mendatangkan berkat bagi saudara. Amin. Kita lanjut lagi. Saudara pernah mendengar amanat agung? Pasti pernah ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau saudara membuka Yohanes 13 ayat 35, kamu disebut murid jika kamu saling agape. Buka ayatnya, sabda paralel, kamu disebut murid kalau kamu saling agape. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artikanlah, jadikanlah semua bangsa agape gitu loh. Karena kamu baru disebut muridku kalau kamu saling agape. Yohanes 13 ayat 35. Kamu disebut muridku kalau kamu saling agape, bukan saling filia. Bukan, filia itu cinta sahabat. Saudara nanti bisa berkata, saya sudah nggak sahabatan lagi karena orang itu, karena orang itu mengkhianati saya. Sahabat bisa hilang, agape enggak. Makanya Yesus bilang tidak ada kasih lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat. Karena orang lain nggak ada yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Tapi Yesus mengasihi sahabatnya, saudara dan saya, bukan dengan cinta sahabat lagi, dengan cinta agape itu maksudnya. Jadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu disebut murid kalau kamu saling agape. Jadi, saudara bentrok apapun di sini, saudara tidak bermusuhan, saudara mengampuni. Itu loh, kamu baru disebut murid. Lanjut, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu Yohanes 13 ayat 36 berkata, inilah perintahku supaya kamu saling apa saudara?
Agape, mengasihi. Jadi benang merah dari isi firman Tuhan itu sebetulnya adalah kasih agape. Ya. Benang merah dari firman Tuhan yang kita belajar setiap minggu ini, saudara. Kita belajar, kita terima agape, kita berikan agape keluar dari diri kita. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggurnya, akulah kasih agapenya. Tidak seorang pun melihat kasih itu sebelum aku datang mati di salib. Dan kamu adalah carang-carangnya. Kalau kamu nggak nempel sama kasih itu, kasihmu beda, kamu nggak bisa berbuah. Benar, saudara? Itu kan ayatnya. Kita lanjut ya. Banyak yang akan saya jelaskan. Mungkin tidak semua bisa diingat, tapi pasti benang merahnya melekat dalam hati saudara. Hamba Tuhan saudara pasti bisa menguraikan lebih baik lagi daripada yang bisa saya sampaikan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Yuk kita buka firman dengan cepat ya. Kehendak Bapa itu ada di Yohanes 6 ayat 40. Saya minta saudara buka. Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapa. Saudara sudah mendapat? Amin. Sebab inilah kehendakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak percaya kepadanya dan beroleh apa saudara? Hidup yang kekal. Jadi kehendak Bapa itu supaya saudara beroleh hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Jadi bukan yang berseru-seru kepada Tuhan masuk surga, bukan, yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu supaya kita dapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa saudara? Ada di Yohanes 17 ayat 3. Saya juga buka ya, Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu saudara kalau kita mengenal Allah. Lah mengenal Allah itu apa saudara? 1 Yohanes 4 ayat 7. Apa saudara? Kita buka ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 ya. Banyak yang saya sampaikan supaya jadi perenungan. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Coba kita simak lagi. Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang saya bertanya, ada tidak yang bisa memanggil Yesus itu Tuhan selain saya dan saudara di gedung ini? Orang yang lewat-lewat di luar itu, saudara hentikan terus, panggil Yesus Tuhan dong. Manggil enggak? Enggak, no, saudara. Mereka enggak mau manggil Yesus Tuhan, kan nabi bagi mereka. Maksud enggak? Yang memahami dan mau manggil Yesus itu Tuhan itu siapa? Ya kita. Jadi Matius 7 ayat 21 itu bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Ya bukan setiap kita yang manggil Yesus Tuhan masuk kerajaan surga. Bukan. Ini firman Tuhan, kita nggak boleh geser sana geser sini. Bukan setiap kita yang bisa manggil Yesus itu Tuhan langsung masuk kerajaan surga. Tetapi setiap kita yang bisa memanggil Yesus Tuhan dan melakukan kehendak Bapa adalah supaya kita punya hidup yang kekal. Ada di Yohanes 6 ayat 40. Hidup yang kekal itu kalau kita mengenal Allah. Ada di Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Allah itu kalau kita memiliki kasih agape, 1 Yohanes 4 ayat 7. Jadi saudara mau manggil Yesus itu Tuhan, 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 saudara jahat hidupnya, atau mungkin baik bagi orang tapi tidak agape, ya mohon maaf saudara, saudara tidak masuk kerajaan surga. Firman ini sebetulnya keras, tetapi kita harus balut dengan kelemah lembutan. Saya sampaikan dengan lemah lembut, bukan untuk menghakimi, untuk menyadarkan. Jadi kalau ada orang lain tidak mencuri, belum tentu karena agape. Ya kalau uangnya udah cukup, buat apa mencuri? Ya kan?
Tapi kalau saudara dan saya betul-betul tidak boleh mencuri, bukan karena punya uang, bukan. Karena saya agape kepada sesama saya nggak akan mengambil miliknya. Bapak-bapak misalnya, kalau kita tidak berselingkuh, bukan karena kita, memang saya nggak biasa selingkuh, bukan karena itu. Bukan karena saya nggak punya uang untuk ke sana, bukan. Saya itu agape dengan istri saya. Mau istri saya sudah menopause pun, saya sudah agape. Dulunya saya eros. Setelah eros, saya bersahabat sama istri, lalu saya jadi storge, kita punya hubungan rumah tangga. Sekarang di usia saya yang sekarang, saya sudah agape bersama istri saya. Mau istri saya jadi langsing, mau istri saya jadi gendut, saya tetap agape. Jadi alasannya beda kekristenan saudara. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Itu saya lakukan karena saya sudah agape. Barang siapa mengasihi, dia tidak akan melakukan itu semua. Makanya ada ayatnya kan, orang kikir, orang cabul, pemburit, dan seterusnya tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada ya ayatnya Pak Pendeta ya. Lalu kita banyak yang berpikir, yang penting dia percaya Yesus, dia pemburit, cabul, dan sebenarnya tetap masuk kerajaan surga. Loh, ayatnya nggak begitu. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak akan cabul. Saya sering curhat sama adik saya, wah kita ini agape ya. Kita kalau ngeliat perempuan ini kita udah harus nunduk, kita udah harus, Tuhan aku agape sama istri. Laki-laki tuh seperti itu saudara, hormonnya itu begitu. Butuh ngeliat cewek cantik, pasti ya Pak Muhani angguk-angguk. Pendeta saudara saja angguk-angguk. Masa saudara enggak, ya kan? Laki-laki saudara, hormon testosteronnya itu tinggi. Lihat perempuan seksi sedikit, ya puji Tuhan. Saya bilang sama adik saya, kita ngeliat perempuan roknya pendek sedikit, kita udah langsung ingat kita agape. Jatah saya sudah ada yang di rumah, udah Tuhan udah siapin. Makanya Tuhan bilang, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Di mana ayatnya ya? Saya cari dulu. Nah ini saudara, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari kasih, ingat ya, Allah adalah kasih. Setiap orang yang lahir dari kasih tidak berbuat dosa lagi. Jadi saya sebagai pembicara khotbah hari ini di atas mimbar, juga hamba Tuhan saudara, dan siapapun saudara yang mengajar, kita harus berani bilang, saya tidak berbuat dosa lagi, walaupun saya bisa melakukan kesalahan. Jadi kenapa saya mesti berbuat dosa? Setiap pagi kita bangun, kita sudah berserah kepada Tuhan. Kita mau kerja, kita pamitan sama keluarga, kita tinggalkan kasih agape kita. Ada anak istri saya, kalau saya bohong kan dia udah mukanya beda, ya kan? Masih benar-benar aja, berarti kan betul. Kita kerja, di pekerjaan kita pun kita agape mengasihi orang. Kita pulang kerja, kita ketemu lagi dengan keluarga kita, agape terus. Lalu di mana dosanya? Maka orang yang lahir dari kasih berhenti berbuat dosa. Itu maksudnya saudara. Ya. Saudara mau betul-betul hidup dalam kasih Tuhan? Ampuni semua orang. Ampuni semua orang. Sadar saudara harus agape. Kita kembali lagi, banyak yang terlewat. Kalau Alkitab ini dibahas, kalau dalam pandangan saya sekarang saudara, memang benang merah itu yang begitu jelas dalam pandangan saya. Jadi mungkin tidak bisa semua kita bahas, tapi saudara saya kasih ringkasan sedikit-sedikit ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 29 ini tentang ahli Taurat yang berkata kepada Yesus begini. Yesus, apa yang harus kami lakukan supaya kita dapat hidup yang kekal? Lalu Yesus bilang apa saudara? Yesus tanya kembali, lu di hukum Taurat dijelasin apa? Di hukum Taurat dibilang kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Betul, lakukan itu nanti kamu dapat hidup yang kekal. Baru Tuhan Yesus menjelaskan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok. Itu ayatnya tentang ini saudara. Ya, Lukas 10 ini saudara.
Ahli Taurat itu berkata, gimana supaya saya hidupnya kekal? Yesus berkata lagi, ya di hukum Taurat loh bagaimana? Di hukum Taurat sih suruh mengasihi Allah, suruh mengasihi sama. Ya lakukan itu, nanti kamu dapat hidup yang kekal. Terus dilanjutin Tuhan Yesus, ada orang dirampok, dia dari Yerusalem mau ke Yeriko. Kalau dia dari Yerusalem berarti orang Yahudi apa orang Samaria? Orang Yahudi, saudara. Karena Yerusalem itu bait sucinya orang Yahudi. Kalau seorang Samaria itu di Gunung Gerizim. Nah, mereka nggak saling ketemu. Jadi orang ini dari Yerusalem ke Yeriko, udah jelas ini orang Yahudi. Dia dirampok, terkapar. Lalu orang Lewi lewat. Orang Lewi ini orang Yahudi juga ya, suku Lewi. Dibiarin. Kenapa dibiarin? Karena dia mau melayani bait suci. Kalau dia sentuh itu, takutnya orang itu udah mati, nanti dia najis. Akhirnya dia lewat aja. Lewat lagi ahli Taurat ya. Waduh, nanti aku najis. Lewat lagi. Lewat lagi orang Samaria. Padahal orang Samaria ini, saudara, ini adalah musuhnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mau jalan, di situ ada kampungnya orang Samaria, dia muter arah. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini tadinya Yahudi, tapi kawin campur dengan bangsa lain, jadi sudah najis bagi mereka. Tapi coba saudara, orang yang dianggap najis itu, yang terkapar ini orang Yahudi, yang sesama Yahudi minggir, yang nolong orang Samaria loh. Orang Samaria tahu nggak kalau dia dimusuhi orang Yahudi? Ya tahu lah. Jadi dia ngeliat, tuh ini orang Yahudi terkapar, dirampok. Dia ini musuhi saya nih. Tapi dia tolong loh. Dia tolong bawa ke penginapan, kasih uang yang punya penginapan, suruh beli obat, suruh ngobatin. Berarti agape nih orang Samaria ini. Dia masuk kerajaan Allah. Itu cerita dari Lukas 10 itu, saudara. Agape itu, saudara. Kita lanjut ya. Jadi apakah cara pandang kita kepada logos, cara pandang saudara dan saya kepada firman itu, sudah sesuai belum dengan yang firman itu ingin kita memandang dia? Saya ulangi ya. Firman Tuhan yang kita baca itu, apakah cara kita melihatnya sudah sesuai dengan dia sendiri ingin kita melihat dia bagaimana? Firman Tuhan diberikan itu ingin supaya kita melihat isinya itu adalah kasih. Maka kalau kita mengkhotbahkan, nggak jauh beda dengan motivator mengkhotbahkan, itu belum keinginan dari si firman itu. Maksud saya itu. Bukan berarti Pak Muhani harus khotbah agape seperti ini, bukan. Pak Muhani bisa khotbah yang lain, ini loh agape itu begini. Guru sekolah minggu, guru komisi anak, ini loh bangsa Israel itu, kalau lagi panen, di pinggir-pinggirnya itu nggak boleh dihabisin, itu untuk orang yang miskin. Terus kalau ketinggalan, nggak boleh muter arah balik lagi, dipanen lagi, nggak bisa, itu untuk orang miskin. Itu loh agapenya pada zaman dulu. Ya, kalau Bu Daryati membaca ya, beberapa hari yang lalu ya, kita sama-sama di grup pembacaan Alkitab itu baru kita lewat itu, imamat atau bilangan. Jadi kalau panen, yang di belakang nggak boleh diambil lagi, udah itu jatahnya orang miskin. Itu udah mulai agape di situ. Udah mulai memikirkan orang lain. Ya. Benang merahnya itu saudara agape. Nah, sekarang saya mau bahas di sini saudara. Yohanes 6 ayat 63 kan berkata begini. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Lalu Matius 4 ayat 4, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi dari apa saudara? Dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman di situ ditulis dengan rema, saudara. Jadi remaku, remanya Yesus adalah roh dan hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. Lalu apa bedanya logos dengan rema? Logos firman, rema perkataan Allah. Simpelnya saudara, rema itu adalah logos ditambah dengan gagasan atau ide, agape. Gagasan saya terhadap logos ini adalah kasih. Jadi ketika saya membaca Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati dan tak bercacat di hadapan Allah Tuhan kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahannya. Ketika saya membaca logos itu, maka agape dalam diri saya membuat saya pergi ke rumah para janda. Itulah rema. Jadi rema itu
menyangkut afektif, pengetahuan, dan psikomotorik gerakan kita. Saudara, menyangkut logos itu hidup ketika kita tambahkan dengan kasih. Itulah yang mendorong saya setiap bulan pergi kemanapun, saya mau mengasihi banyak orang dan juga sesama jemaat Tuhan. Jadi rema itu hidup. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Ketika baca logos itu, agape itu saudara terima, lalu saudara jadikan rema. Oke, saya pergi ke orang yang membenci saya, kita berdamai. Orang yang kepenuhan rema inilah yang kepenuhan roh. Allah adalah roh. Jadi kepenuhan rema itu bukan sesuatu yang mistis, yang begitu ketemu, oh saya melihat kamu, kayaknya kamu, ya bukan mistis-mistis begitu, bukan. Kepenuhan Allah itu adalah kepenuhan kasih, kepenuhan rema, kepenuhan roh. Buah-buah roh adalah buah-buah apa? Buah-buah kasih. Ya saudara ya. Saudara lihat gambar ini supaya kita nggak ngantuk ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada apa saudara? Ada roh. Tubuh kalau tidak ada rohnya, Yakobus katakan apa saudara? Mati. Tubuh tanpa roh mati. Jadi orang kalau rohnya diambil mati. Jadi tubuh ini kembali kemana saudara? Ke debu. Roh ini kembali ke Allah. Ya. Jadi kita ini bisa hidup semua karena hembusan roh Allah. Jadi roh kembali ke Allah. Jiwa inilah yang dihakimi. Dihakimi. Roh itu akan bersaksi kalau kita selama kita hidup kita ini agape. Roh itu yang akan bersaksi, ini jiwa orang ini agape. Dia ini mengasihi keluarganya. Bukan karena ada maunya, ini betul-betul ini orang ini agape. Nah, kesaksian roh itu terhadap jiwa orang itulah yang membuat dia diselamatkan. Tapi saya mau tekankan, tidak ada satu orang pun bisa agape kalau dia tidak percaya Yesus. Karena tidak ada satu manusia pun yang mengajarkan agape selain Yesus. Itulah keselamatan di dalam Yesus. Saudara pernah dengar kisah seorang Buddha yang mengorbankan dagingnya, yang dipercaya sebagai sebuah legenda tapi kebenaran? Ada seekor burung pipit datang kepada Buddha. Buddha, tolong saya dikejar-kejar burung gagak. Burung gagak datang. Burung gagak, kenapa kamu ngejar-ngejar burung pipit? Kata sang Buddha. Saya lapar, Buddha. Saya sudah berhari-hari nggak makan. Kalau saya nggak makan burung pipit ini, saya pasti mati. Kata sang gagak. Terus burung pipit bilang, Buddha, tolong saya mau dimakan. Terus sang Buddha bilang, burung pipit ke sini, ke tangannya Buddha. Lalu ditimbang-timbang sama Buddha, oh beratnya segini. Lalu sang Buddha mengiris dagingnya, dikasihin ke sang gagak. Jadi sang gagak nggak mati karena dia makan, burung pipit nggak mati karena nggak jadi dimakan, tapi dia berkorban. Kasih bukan? Kasih, tapi bukan agape. Tapi itu pun sudah luar biasa. Tapi kasihnya Yesus apa saudara? Mati saudara. Jadi tidak seorang pun bisa agape kalau tidak di dalam Yesus. Sekalipun kasih di luar itu banyak yang juga luar biasa. Jadi saudara jangan terkesima dengan kasih-kasih lain, terkesimalah dengan kasih Yesus. Nah, saudara lihat, tubuh tanpa roh mati. Nah, saudara, saya mau berkata tuh begini loh saudara. Saudara jangan tersinggung ya, supaya saudara paham ini. Nah, tubuh tanpa roh mati. Rema adalah roh dan hidup. Ya, ayatnya kita buka lagi. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Kalau orang nggak punya rema, sebetulnya dia nggak punya roh. Saya ulangi, remaku adalah roh dan hidup. Kalau orang nggak punya rema, sebenarnya dia nggak punya roh. Karena remaku adalah roh dan hidup. Kalau dia nggak punya roh,
sebetulnya orang itu sudah walaupun dia masih hidup. Kalau saudara nggak punya rema di dalam Yesus, saudara baca firman ini nggak mau lakukan, baca firman ini nggak mau lakukan. Logos tinggallah logos dalam print-printan kertas Alkitab. Logos cuman logos saja taruh di lemari. Saudara nggak punya rema. Bagaimana supaya punya rema? Dibaca, dilakukan dengan modal agape. Berarti punya rema. Punya rema berarti punya roh. Berarti saudara benar-benar, saudara mati pun saudara akan hidup. Tapi kalau saudara nggak punya rema, nggak punya roh, tubuh tanpa roh mati. Fisiknya duduk di sini bersama kita semua. Tetapi tidak ada pengampunan, tidak ada kesungguhan dalam Tuhan. Sebetulnya tubuhnya sudah mati. Saudara mesti bertobat. Gimana Pak Pendeta? Betul nggak tafsirannya Pak Pendeta? Senyum-senyum Pak Pendeta. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku, remaku adalah roh dan hidup. Tubuh tanpa roh mati. Orang Kristen tanpa rema, tanpa perkataan Tuhan yang dihidupi, mati. Mati rohaninya, saudara. Maka saudara yang bisa baca firman Tuhan banyak, boleh baca banyak. Yang bisanya baca sedikit. Yang penting dilakukan. Yohanes 1 ayat 27 tadi ya saudara, nats firman Tuhan. Ibadah yang sejati dan tak bercacat, mengunjungi yatim piatu. GKMI Karya Tani udah ada program belum mengunjungi yatim piatu, Bapak Ibu? Lakukan ya. Ibadah yang tak bercacat, itu dulu yang jelas-jelas Tuhan bilang itu ibadah. Yang hari Minggu ini ibadah bukan. Nah, saya agak hati-hati menjelaskan. Ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Kamu orang Samaria menyembah di gunung ini. Tetapi akan tiba saatnya orang menyembah Allah bukan di Yerusalem, bukan di gunung kamu ini, tapi dalam roh, dalam kasih dan kebenaran, aletheia. Jadi menyembah Tuhan itu dalam kasih dan kebenaran. Bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, mohon maaf, bukan di GKMI Agape juga. Memang GKMI Agape, GKMI Karya Tani, memang gedung ini lebih megah daripada Bait Suci Yerusalem zaman itu? Enggak. Apa ini lebih besar daripada Gunung Gerizim? Enggak. Yesus juga bilang menyembahnya bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim, ya bukan di gedung ini juga. Tetapi jadikan ini persekutuan ibadah, supaya kita belajar rema, logos. Di luar saudara beribadah. Kan jelas ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahannya. Itu ibadah yang sejati. Jangan itu tidak dilakukan, tapi kita bersemangat di sini saja, nggak boleh. Tadi saya senang gereja ini ada kunjungan ke lapas, itu ibadah. Ya, Matius 25 ayat 36 sampai 46. Waktu aku lapar kamu kasih aku makan. Waktu aku di penjara kamu mengunjungi aku. Waktu aku sakit kamu menjenguk aku. Sini kamu di sebelah kanan, terimalah kemuliaan. Yang sebelah kiri, waktu aku lapar kamu nggak kasih aku makan. Aku di penjara kamu nggak nengok. Aku kesusahan kamu nggak bantu. Dia tanya, lo kapan toh engkau kesusahan? Ya waktu mereka nggak makan itulah aku. Saudara, ibadah itu seperti itu, saudara. Jadi hari Minggu ini kita bersemangat, kita kumpul, kita bercerita. Oh, aku sudah ke sana, mendoakan di sana dan seterusnya. Ibadah-ibadah di luar itu kita kegerakan di dalam ini untuk keluar begitu, saudara. Itu sebetulnya yang Tuhan inginkan. Ya, adakanlah kunjungan-kunjungan ke panti, saudara. Yohanes 1 ayat 27. Orang yang di dalamnya memiliki kasih Yesus, hidupnya akan kekal. Karena Tuhan katakan, nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Maka kalau di jiwa saudara itu ada kasihnya Yesus yang saudara hidupi, saudara itu jadi kekal.
Karena kasih itu kekal, luar biasa firman Tuhan ya. Ya. Setiap orang yang lahir daripada kasih tidak berbuat dosa lagi. Saudara siap nggak tidak berbuat dosa lagi? Saya bukan meninggikan diri saya, tetapi saya membaca firman-Nya memang seperti itu, saudara. Jadi kalau saya menyampaikan firman, lalu dalam angan-angan saya sudah ada rencana saya mau berbuat dosa, itu kemunafikan artinya. Kalau saya nanti jatuh tersandung karena sesuatu, ya tolong saya ditolong, jangan dihakimi. Tetapi untuk saat ini, siapapun yang berbicara, mengajar, melayani, tidak boleh ada hidup di dalam dosa. Karena setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Walaupun Paulus katakan, kadang aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang aku lakukan ternyata yang sebaliknya. Itulah kelemahan kita. Tetapi benih kasih itu membuat kita tidak berdosa lagi. Jadi saudara, benang merahnya sudah ketemu di sini. Kasih agape. Di sini saudara, berapa rumah yang terkena puting beliung saudara kemarin? Banyak ibu. Lebih dari 5. Lebih ya. Tapi semuanya yang jemaat kita ada berapa Bapak Ibu? Sekitar 10 ya. Tapi semua sudah mulai diperbaiki saudara. Sudah. Ya, puji Tuhan ya. Saudara tetap semangat ya. Tapi saya mau katakan itu bukan bentuk penghukuman kepada kita, saudara. Jadi, saudara, beberapa tahun yang lalu mungkin saudara tahu pernah ada seorang YouTuber yang dia ngentutin Alkitab, mohon maaf. Terus nggak lama dia meninggal dunia. Menurut saudara itu dihukum Allah nggak? Coba saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, ini orang ambil Alkitab, dikentutin, terus dia bilang, ya pokoknya dia bilang lah, saya nggak, kalau saya mati berarti Allah itu ada, kalau nggak usah, nggak ada gitu, intinya begitu. Tapi menurut saudara, dia memang mati, tapi menurut saudara, dia dihukum Allah nggak? Gimana? Menurut saya enggak, saudara. Allah itu mengasihi kita semua tuh dengan agape, saudara. Jangankan Alkitab yang print-printan ini dibegitukan, dia sendiri aja dimatikan di dunia ini, nggak melawan, karena kasih agapenya. Saya cari tahu orang YouTuber ini, saudara. Kita bahas di perkuliahan kita. Memang dia ini sakit-sakitan, saudara. Sebelum ini memang dia udah sakit-sakitan. Jadi saudara, apapun hidup saudara, ya, saya kok begini, saya dihukum Allah. Enggak. Tuhan itu agape tidak menghukum kita lagi, tetapi ada konsekuensi yang akan terjadi, itu intinya. Ya, ada konsekuensi yang akan terjadi. Ya, jadi Tuhan itu nggak menghukum apapun, tetapi kalau kita tidak agape, kita sudah ada di bawah hukuman itu. Ya, ya saudara ya. Jadi jangan merasa dihukum Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita begitu agape sama kita. Ya, kita berdosa saja dia datang menebus. Apalagi kita sekarang sudah berusaha mencari dia. Tuhan pasti kasih jalan. Yang penting saudara jujur ikut Tuhan. Saudara sebagai orang tua masih punya sakit hati sama anak, panggil anaknya, saudara berdamai. Saudara seorang anak masih menyimpan kesalahan orang tua, minta maaf sama orang tua, berdamai. Karena itu akan gandoli saudara masuk kerajaan surga. Ya. Karena harus agape untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi ketika seorang pembicara menyampaikan ayat di Amsal misalnya, jemaat belajar dari semut ya. Semut itu kalau musim panen dia kumpulin panen, supaya waktu musim panen habis dia punya cadangan. Berhenti di situ tok, itu masih motivator. Ya, bukan saya menyindir siapapun, bukan. Firman Tuhan itu dipakai oleh para motivator, para kata-katanya luar biasa. Betul-betul luar biasa kata-kata firman Tuhan. Tetapi para motivator itu yang tidak di dalam Yesus tidak akan bisa mengkhotbahkan kamu kasih musuhmu. Nggak bisa. Jadi firman Tuhan itu luar biasa isinya.
Kalau kita nggak nyampaikan benang merahnya, kasihan. Nanti orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan bingung, sebetulnya saya tuh Kristen tuh disuruh apa sih? Apa cuma disuruh minggu ke gereja, pelayanan dan seterusnya? Enggak toh. Bahkan gereja pun, saudara, saya sedang bergumul dengan majelis dan hamba Tuhan di gereja kami. Saya sedang berkata begini kepada teman-teman, coba gereja kita ini kita berjalan itu harus sesuai dengan tujuan. Banyak gereja-gereja itu berjalan itu sesuai dengan aktivitas. Gereja A punya komisi ibu-ibu, gereja kita juga harus punya. Gereja A punya komisi anak, kita juga harus punya. Gereja A punya ini harus. Semua dikendalikan dengan aktivitas. Banyak gereja seperti ini. Semuanya yang penting masuk aktivitas. Memang tetap berjalan, tetapi sebetulnya dari yang saya pelajari, saudara, saya membaca buku Rick Warren yang judulnya The Purpose Driven Church, tujuan sebuah gereja. Itu gereja itu harus dikembangkan dari tujuan. Oke, kita kumpul di sini, GKMI Karyatani, tujuan kita apa? Oh, tujuan kita mau menghidupi kasih agape misalnya, atau kita mau jadi gereja yang diakonia, atau kita mau jadi gereja yang saling mengasihi misalnya. Maka ketika aktivitas ada kebaktian keluarga, ada kebaktian anak-anak, komisi anak, ada yang lain sebagainya. Semua diarahkan kepada tujuan itu. Saudara mengerti maksudnya? Ketika ibadah keluarga, oh kita kan tujuan kita ini saling berbagi. Berarti kita bawa makanan bareng-bareng kalau ada kebaktian keluarga di rumah yang kira-kira mbah ini kayaknya kurang mampu loh menyiapkan, yuk kita bawa bareng-bareng. Lalu kegiatan-kegiatan lain semua diarahkan ke tujuan itu. Nah, saudara, ini powernya besar loh. Coba saudara di tempat ini fokuskan lagi kepada hamba Tuhan dan majelis saudara. Gereja ini tuh tujuannya apa? Jadi semua aktivitas yang ada itu ke sana. Itu penting sekali, saudara. Saya sendiri merasa, wah selama ini saya belum begitu nih di gereja nih. Jadi ya sudah, semua kegiatan ada tapi nggak ke satu itu. Nah, ya, GKMI Agape punya program, saudara. 1 bulan sekali kami ke panti asuhan. 1 bulan sekali GKMI Agape mengutus kami bakti sosial dan juga membagi firman. Baru 2 program itu yang kami bisa jalankan rutin. Tetapi dalam pengajaran, dalam keseharian kami sudah menekankan kasih agape ini, saudara. Jadi banyak orang tidak mencuri, tidak berbuat salah, tetapi belum agape, maka belum yang Yesus inginkan. Maka siapapun yang menyakiti Pak Muhani langsung memaafkan, karena Pak Muhani sudah agape. Ya, siapa yang menyakiti saudara, saudara harus langsung maafkan, karena saudara agape. Sekarang karena nggak ada yang nyakiti kita, ya kita agape. Nah, itu bukan agape. Tekad, saudara, siapapun yang menyakiti, kita maafkan, doakan mereka. Oke. Sudah berapa menit Pak Muhani saya? Masih ada waktu? Baru 1 jam. Oh, pantas kelihatannya sudah mulai ini ya. Oke, ada 3 slide lagi. Jadi ciri-ciri agape adalah 1, mengasihi. Ya, Matius 22, 37 sampai 39 itu tadi hukum kasih ya, kasih yang pertama dan kasih yang kedua yang sama dengan itu. Lalu ciri-ciri agape juga ada di Markus 5 ayat 44. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ketika saudara dianiaya, difitnah, itu kesempatan kita untuk kita ngabdi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapak itu sudah ngomreng-ngomrengi saya. Bapak itu sudah nuduh saya enggak. Tuhan Yesus berkati kesehatan dia, usahanya, berkati keluarganya ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus tersenyum melihat doa saudara begitu. Itu dicatat sebagai ibadah saudara. Itulah Markus 5 ayat 44, mengasihi. Lalu ciri agape yang kedua, mengampuni, ya, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saudara ingat Matius 6 ini ayat 9 sampai 13-nya itu apa? Doa Bapa kami. Jadi Bapa kami yang di surga itu ayat 9, terus sampai ayat 13 Matius 6 itu, sebab engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat 14-nya
Tuhan bilang begini, kalau kamu mengampuni orang, Bapamu mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, ayat 15-nya, Bapamu juga tidak mengampuni. Masih ada nggak kita yang tidak mengampuni di sini, saudara? Tidak ada, puji Tuhan. Karena kalau ada, mau sehari 100 kali pun doa Bapa kami, nggak diterima doanya. Karena ayat 14-15-nya begitu bunyinya. Ya, ampuni semua orang, saudara. Yang ketiga, ciri-ciri dari kasih agape adalah memberkati, saudara. Matius 25:36-40 dan Yakobus 1 ayat 27. Harus dilakukan setiap gereja yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan. 3 hal ini harus dilakukan. Kita tidak boleh bersembunyi dalam ritual kita, dalam persekutuan kita yang seperti ini, tanpa hidup melakukan apa yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Ya, tiba saatnya menyembah bukan di Gunung Gerizim, bukan di Bait Suci, tapi di panti asuhan. Yohanes 4 ayat 24. Dalam kasih, dalam penjara orang susah. Setiap 1 bulan sekali kami gereja agape mengumpulkan sayuran, saudara. Kita tahu gereja kami bukan gereja yang ekonominya kuat, jemaat kami juga ya banyak yang menengah. Solusinya adalah bagaimana? Oke, kita punya apapun, seperti Ibu Supriyatin ini, jual pisang ke Jakarta, setiap 1 bulan dia berikan pisang ke gereja. Ada yang bawa sayuran, ada yang bawa apapun, yang di belakang rumahnya ada gori, ada apa, kita kumpulin, biasanya minggu ketiga atau minggu keempat, lalu saya dan teman-teman ke panti asuhan kita antar. Jadi selalu ada cara, biarpun keuangan lagi susah, selalu ada cara untuk kita berbagi, pasti, ya, pasti. Mari menjadi komunitas agape yang ditandai dengan memikirkan orang miskin, janda yatim piatu, memberi makan orang lapar. Itulah yang Yesus ajarkan. Mungkin 5 menit lagi ya Pak ya. Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus pernah berunding dengan Yakobus dalam Galatia 2 ayat 9 dan 10. Lalu Rasul Paulus bilang begini kepada Yakobus dan Petrus, saudaraku, kamu menginjili bagi orang Yahudi ya. Saya bersama sama siapa ya? Petrus ya? Apolos ya, atau saya lupa. Saya biar menginjili orang-orang Yunani. Jadi kita pisah, kamu yang sana, saya yang Yunani. Petrus, Yakobus, kamu menginjili orang-orang Yahudi di Yerusalem, saya yang keluar. Tapi Galatia 2 ayat 10 berkata begini, tetapi saya akan terus mengingat. Kita buka ya supaya nggak salah ya. Galatia 2 ayat 10. Ayat 9 dulu ya saudara ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, soko guru jemaat, berjabat tangan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami ini Paulus dan Barnabas, pergi ke orang-orang tidak bersunat, orang Yunani, dan mereka kepada orang bersunat, orang Yahudi. Bagi tugas. Ayat 10-nya, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi yang satu ke sana, yang satu ke sini, tapi Paulus tahu, tapi saya akan tetap mengingat orang susah. Nah, gereja sekarang, saudara, macam-macam gereja kan? Ada gereja apa, saudara? Ada gereja GKMI, GPDI, GBI, dan seterusnya. Semua ini gereja Protestan. Tapi kita banyak yang lupa dengan Galatia 2 ayat 10. Udah, Paulus ke orang yang tidak bersunat, tapi aku akan ingat orang miskin, janda-janda, yatim piatu, semua aku akan ingat. Itu kata-kata Paulus. Nah, gereja Protestan ini ada juga gereja Katolik kan, saudara? Gereja Protestan dan Katolik. Sebelum ada 2 gereja ini, saudara, di atas ini, saudara, itu ada gereja apa, saudara? Tadinya semuanya gereja Roma, saudara. Tapi sebelum ada gereja Roma, itu ada gereja Timur, saudara. Yang Roma ini gereja Barat,
Yang gereja timur ini di Bizantin, di Turki, ya, Istanbul, Turki ya, kalau sekarang Turki. Pada tahun 1000, gereja timur dan gereja barat ini pecah, saudara. Dan pada tahun 1400, Sultan Mehmed II itu menggempur gereja timur. Dan gereja barat tidak membantu apa-apa. Saudara lihat, begitu jahatnya yang namanya agama. Padahal gereja Roma punya tentara salib. Tapi gereja timur ketika diserbu oleh tentara Islam, ya, kita buka ya. Ini penutup sejarah ya. Gereja timur diserbu Sultan Mehmed ya, itu. Saya mau katakan saudara, jangan sampai sejarah-sejarah yang tidak baik ini terulang, saudara. Ya. Ya, Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel di Turki. Dulu gereja di situ, saudara. Sekarang Muslim semua. Karena dijajah oleh tentara Islam. Saya lupa tahunnya, mungkin sekitar tahun 1400 ya mungkin. Tahun 1000 gereja barat dan timur pisah. Tahun 1400 yang satu diserbu oleh tentara Islam, yang satu nggak nolong. Gereja barat nggak nolong. Kenapa nggak nolong? Karena raja-raja itu meminta restu itu dari gereja. Jadi kalau raja Spanyol, raja Inggris, semua raja di Eropa itu seandainya gerejanya cuma satu, minta restunya cuma satu tempat. Jadi biar aja yang satu hilang. Begitu jahatnya yang namanya agama, saudara. Padahal Paulus bilang, aku ke sana, kamu ke sana, tapi kita sama-sama nginget orang miskin. Nah, saudara, saya di Agape, saudara di Karyatani, yuk kita sama-sama pelayanan Paulus itu kita lanjutkan. Jangan kita sibuk di dalam gereja. Yang di dalam gereja ini yang penting berjalan, semuanya bagus, udah kita keluar, kita lakukan sesuatu. Gereja yang besar itu bukan berapa yang di dalam, tapi berapa yang keluar. Itulah gereja yang besar. Jadi, seperti itu, saudara. Dan ingat, Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus itu dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun, dia belajar Taurat, saudara. Belajar Torah. Umur 30 tahun, dia ditabiskan jadi rabi, jadi guru. Makanya orang bisa memanggil dia Rabi. Dia bisa bertanya, Rabi. Tetapi 12 murid Yesus jadi rabi enggak, saudara? Enggak, karena Tuhan Yesus mati dulu. Keburu gurunya mati, muridnya seterusnya jadi murid. Maka firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan murid Yesus. Maksud nggak, saudara? Jadi kita terhubung langsung sama Tuhan Yesus. Sampai sini pemahaman saudara maksud? Seandainya Yesus tidak mati, 12 murid itu ya jadi rabi. Tapi kan bukan itu skenarionya. Memang mereka tidak dijadikan guru supaya semua belajar langsung pada Yesus. Maka saya dalam kuliah saya belajar tentang Simon Menonet, belajar Calvin, belajar Luther, dan seterusnya. Boleh tahu, gereja kita juga aliran Menonet, kita setuju karena itu bagus. Tetapi jangan lupa, belajar langsung pada sumbernya Tuhan Yesus, itulah guru saudara dan saya. Benar, saudara? Simon Menonet juga akan tersenyum ketika kita berkata, Pak Simon, Anda mengajarkan cinta damai. Ya, Anabaptis. Waktu itu pembaptisan anak, lalu gerakan Anabaptis menolak. Lalu Simon Menonet juga memberikan ajaran cinta damai dan dilawan dengan Zwingli yang kamu harus ikut perang. Simon Menonet bilang nggak boleh, kita nggak boleh ikut perang dan seterusnya. Kita memegang ajaran itu bagus, cinta damai. Tapi jangan lupa, Simon Menonet juga ingin supaya kita bukan jadi murid dia, karena dia tahu kita ingin kita jadi muridnya Yesus. Saudara di sini bukan jadi muridnya Pak Muhani. Pak Muhani mentor saudara. Saudara bersama-sama jadi murid Yesus. Maka belajarnya dari Alkitab yang sama. Ya, saudara. Saudara diberkati firman Tuhan ini. Masih sanggup nggak, saudara? Wah, sudah habis ya. Saudara, tadi saya berkata sama adik saya, kita sebelum pelayanan
keluar, biasanya kita kumpulkan kolekte, lalu biasanya kita serahkan ke gereja lokal kami. Jadi kami juga tetap kolekte ke sana dan kolekte ke sini. Tetapi tadi kami sepakat bahwa untuk minggu ini kami mau berikan ke gereja ini, tolong diberikan kembali kepada saudara-saudara kita yang rumahnya rusak karena bencana kemarin. Jadi nanti dari adik-adik saya itu kolekte kami ber-14 yang berangkat tadi, kita kumpulkan begitu. Biasanya kita setorkan ke gereja, tapi kami rindu itu jadi berkat buat saudara yang di sini yang sedang mengalami